Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah PPT yang berjudul Analog Digital. Analog Digital Conversion. Kita langsung saja dengan pembahasannya. Konverter data tahun 1950-an dan 1960-an. Jadi pengonversi data komersial pada tahun 1950-an itu menghabiskan 500 watt dan dirancang pemasangan di rak 19-1526 dan dijual seharga 8 juta hingga 90 juta. Foto instrumen yang di bawah ini ditunjukkan pada gambar 1.17 yang di bawah adalah ADC pertama yang ditawarkan secara komersial yang memanfaatkan arsitektur pendekatan berturut-turut yang dapat diprogram shift dan Gardon. Diberikan paten pada logika yang diperlukan untuk melakukan algoritma konversi. Jadi cocok untuk digitalisasi bentuk gelombang AC seperti yang di bawah. Lanjut, versi data komersial 1990-an. Selama pertengahan tahun hingga awal tahun, desain sirkuit elektronik mulai berpindah dari tabung vakum ke transistor, sehingga membuka banyak kemungkinan baru dalam produk konversi data. Upaya berlanjut selama tahun 1960-an dibuat telepon lab untuk mengembangkan konverter ke kecepatan tinggi, misalnya 6 bits, terus 5 MSVS untuk aplikasi VCM, dan divisi militer Bell Lab mulai mengerjakan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak untuk inti sistem rudal balistik ABM. Compression Beckman Instrument, Reverse Instrument, Texas Instrument, Return Computer, Western Scientific, dan Zoltech Inc. Banyak komputer data pada tahun 1960-an berbentuk voltmeter digital yang menggunakan arsitektur pengintegrasian, meskipun ADC memperkenalkan 8 bit sampai 1 MSVS sampling ADC Poldison VF5 pada awal 1960-an. Kita bisa lihat di sini bentuk gambar yaitu komputer lab MSVS. Terus lanjut ke mengonversi data monolitik tahun 1970-an. Proses bipolar IC DAC tahun 1970-an. DAC monolitik paling awal dibuat menggunakan teknologi proses bipolar. Mereka hanya menyertakan inti dasar dari DAC, lengkap rangkaian skalar dan resistor untuk mengatur bobot setiap bit. Contoh 1408 dan turun kecepatan lebih tinggi berikutnya yang diperkenalkan pada tahun 1975 ditunjukkan pada gambar yang di bawah ini. Terus ada AD562 perangkat analog dirancang oleh Bob Craven dan diperkenalkan pada tahun 1974. Pada awalnya merupakan monolitik majemuk yang diproduksi menggunakan 2 chip IC yang dipasang dalam paket yang sama tanpa substrat hibrid tradisional untuk pemasangan dan interkoneksi. Sebaliknya, kedua chip tersebut dirancang sedemikian rupa sehingga hanya satu set ikatan kawat antara dua chip yang diperlukan untuk merakit DAC 12 bit yang akurat dalam paket IC. Konverter 4 bit perhatikan bahwa adalah 16 tingkat kemungkinan yang berbeda, mulai dari kode semua 000 hingga kode 111. Penting untuk dicatat bahwa nilai analog diwakili oleh kode semua 1 bukan skala penuh, disingkat VS, tetapi VS 1 LSB. Terus lanjut ke kode abu-abu.
Kode lain yang perlu disebutkan pada saat ini adalah kode Gray atau Binar Left-Leftic yang ditemukan oleh Elisha Gray pada tahun 1878 referensi 1 dan kemudian ditemukan kembali oleh Frank Gray pada tahun 1949. Lihat kode Gray yang setara dengan kode binar lurus 4 bit adalah juga ditunjukkan pada meskipun jarang digunakan dalam aritmatika, ada beberapa yang digunakan properti pengguna yang membuatnya menarik untuk konversi ID. Perhatikan bahwa dalam kode Gray, sebagai jika nilai angka berubah, transisi dari satu kode ke kode berikutnya hanya melibatkan 1 bit pada suatu waktu. Terus ada konverter analog ke digital. Jadi analog ke digital itu adalah konverter data yang memungkinkan sirkuit digital untuk berinteraksi dengan dunia nyata dengan mengodekan sinyal analog menjadi kode binar. Konverter analog digital ini atau ADC memungkinkan sirkuit yang dikendalikan prosesor mikro, Arduino, Raspberry Pi, VE, dan sirkuit logika digital lainnya untuk berkomunikasi dengan dunia nyata. Di dunia nyata, sinyal analog memiliki nilai yang terus berubah yang berasal dari berbagai sumber. Sensor yang dapat mengukur suara, cahaya, suhu, atau gerakan. Sirkuit elektronik dapat berinteraksi dengan lingkungannya dengan mengukur sinyal analog dan transducer tersebut. Terus sementara itu sinyal analog ini bersifat kontinu dan memberikan nilai tegangan yang tak terbatas. Dia hanya memiliki nilai 1 dengan 0, yaitu 1 itu tinggi, 0 itu rendah. Ada dasarnya komputer analog ke digital mengambil snapshot tegangan analog pada satu waktu dan menghasilkan kode keluaran digital yang mewakili tegangan analog ini. Jumlah digit binar atau bit yang digunakan untuk mewakili nilai tegangan analog bergantung pada resolusi komputer E atau D. Di sini kita ada gambar sinyal analog ke digital. Terus langsung saja kita bahas. Kita dapat melihat bahwa saat terminal wafer dari potentiometer diputar antara 0 volt dan Vmax, maka akan menghasilkan tegangan keluaran atau sinyal yang kontinu. Tegangan keluaran ini akan memiliki jumlah nilai keluaran yang tak terbatas relatif terhadap posisi wafer fisik. Untuk rangkaian digital, penghapus potentiometer telah digantikan oleh skalar putar tunggal yang dihubungkan secara bergantian ke setiap sambungan rangkaian. Susunan ini membentuk jaringan pembagi potensial dasar ketika skalar diputar dari satu posisi ke posisi berikutnya. Nah, di sini ada gambar rangkaian konverter analog ke digital 2 bit. Kita bisa pahami. Terus di sini ada keluaran konverter A atau D 2 bit. Jadi tegangan masukannya itu 0 hingga 1 volt, yang keluaran dari konverternya itu 0, 0, 0, 0. Keluaran digitalnya angka 0, angka 0. Terus ada 1 sampai 2 volt, keluarannya ada 001, angka 0, keluarnya 1. Pertanyaan seterusnya. Jadi di mana X adalah tidak peduli, yaitu kondisi logika 0 atau logika 1. Jadi
Ini semua baik dan bagus, tetapi encoder prioritas tidak tersedia sebagai perangkat 4 ke 2 bit. Dan jika kita menggunakan yang tersedia secara komersial seperti TTL74LS148 atau CMOS 4532 yang setara dengan keduanya merupakan perangkat 8 bit, maka 6 bit biner tidak akan digunakan. Namun rangkaian encoder sederhana dapat dibuat menggunakan gerbang XOR dan matriks dioda sinyal seperti yang ditunjukkan. Seperti ini. ADC 2 bit menggunakan dioda. Terus konverter analog ke digital 3 bit. Ada chip paralel di atas mengonversi tegangan masukan analog dalam rentang 0 hingga lebih dari 3 volt untuk menghasilkan kode binar 2 bit. Karena sistem logika digital 3 bit dapat menghasilkan 2/3 dengan 8 keluaran digital yang berbeda, tegangan masukan analog dapat dibandingkan dengan 8 level tegangan referensi dengan setiap level tegangan sama dengan 1/8 V atau V/8 dari tegangan referensi. Dengan demikian kita sekarang dapat mengukur resolusi 0,5 atau 4/8 volt dan memerlukan 2/3/1 untuk keluaran kode binar 3 bit antara 000 dan 11 seperti yang ditunjukkan. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.